Biboong. Few moments later. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Tristan dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo Aurora. Halo juga Tristan, halo juga buat semua pendengar. Wah, kayaknya topik kita kali ini bakal seru banget nih kalau dibahas. Tapi santai aja lah ya, kita bakal bahasnya dengan cara yang gampang dan mudah dimengerti. Betul banget. Nah, kita hari ini mau ngomong tentang produk domestik bruto. Mungkin banyak dari teman-teman yang gak tahu nih PDB atau produk domestik bruto itu apa. Jadi pada podcast hari ini kita akan menjelaskannya dengan rinci tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Langsung aja deh, Aurora bisa jelasin dulu gak sih PDB itu apa sebenarnya? Bisa banget Tristan. Jadi, produk domestik bruto atau bisa dibilang PDB adalah total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya sih 1 tahun lah ya. Oh, berarti kalau PDB itu kayak penjumlahan semua ke penghasilan negara gitu ya? Kurang lebih sih gitu. Tapi bukan penghasilan yang masuk ke pemerintah ya, melainkan nilai dari aktivitas ekonomi di negara itu. Jadi, semua produksi barang kayak makanan, mobil, pakaian, sampai jasa kayak potong rambut, semuanya dihitung ke dalam PDB. Oh, berarti kalau misalnya PDB kita makin tinggi, negara kita makin makmur dong ya? Nggak selalu sih, tapi umumnya iya. PDB yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang besar, artinya banyak barang dan jasa yang diproduksi. Tapi kita juga harus lihat dari sisi lain, seperti pemerataan pendapatan dan inflasi. Oh, tapi kalau cara ngitung PDB itu gimana sih? Kayaknya rumit banget deh. Sebenarnya ada 3 cara utama buat ngitung PDB. Yang pertama, ada pendekatan produksi, yaitu menjumlahkan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi. Kedua, ada pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Dan yang terakhir, ada pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan ekspor dikurangi impor. Oh, berarti kalau misalnya aku beli kopi di kafe, itu masuknya pengeluaran yang masuk ke PDB gitu ya? Betul, karena kamu melakukan konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Jadi, makin banyak transaksi kayak gitu, makin tinggi juga kontribusinya ke PDB. Oh, jadi coba kita lihat untuk Indonesia dulu ya. Kalau di Indonesia PDB itu gunanya buat apa sih? Banyak banget Tristan, pemerintah bagai data PDB buat mengukur pertumbuhan ekonomi. Misalnya kalau tahun ini PDB naik dibanding tahun lalu, artinya ekonomi kita tumbuh. Selain itu, data PDB juga jadi acuan buat kebijakan ekonomi, kayak menentukan anggaran negara. Berarti PDB itu kayak semacam raportnya ekonomi negara ya? Tepat banget, lewat PDB kita bisa tahu sektor mana yang paling berkembang, apakah pertanian, industri, atau jasa. Oh, berarti kalau misalnya PDB turun, artinya ekonomi kita lagi lesu dong? Iya, biasanya kalau PDB turun terus dalam beberapa kuartal itu bisa menandakan resesi. Tapi kalau naik stabil, berarti ekonomi negara lagi sehat. Wah, seru banget obrolan kita hari ini ya, Rara. Jadi tadi kita sudah belajar kalau PDB itu adalah ukuran total produksi barang dan jasa yang ada di dalam negeri, yang jadi indikator penting buat mengukur ekonomi kita. Iya, dan meskipun angka PDB besar itu bagus, tapi kita juga harus lihat apakah pertumbuhan itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Setuju banget. Oke deh, makasih Aurora sudah sharing bareng kita dalam podcast hari ini. Sama-sama Tristan, semoga pendengar kita jadi lebih paham soal PDB ya. Amin. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa stay curious dan terus belajar hal baru. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Dadah.